Selamat datang di Review Yuk, sebuah program dari channel PLN UP3 Makassar Selatan yang akan membahas sesuatu hal yang baru yang berkaitan dengan listrik dan mungkin kalian belum pernah melihat sebelumnya. Nah, kita akan bahas kali ini dalam episode ketiga. Saat ini kita sudah berada di rumah salah satu pelanggan PLN UP3 Makassar Selatan yang waktu beberapa hari yang lalu mengajukan permohonan untuk melistriki home chargingnya karena beliau memiliki electric vehicle, mobil listrik lebih tepatnya. Nah, untuk mobil listrik sendiri sebetulnya sudah dilengkapi dengan portable charging, di mana portable charging tersebut sangat praktis, bisa ditempatkan di dalam kendaraan listrik. Jadi kita bisa sewaktu-waktu ngecas di kantor atau di rumah teman. Tapi tentunya kita harus ngomong ya ke teman atau ke kantor kita kalau kita mau pakai untuk charging, karena pasti akan menjadi beban listriknya di teman kita atau kantor kita. Untuk portable charging sendiri bisa disetting menjadi 3 tahapan, yaitu 8 ampere, kemudian 10 ampere dan 12 ampere. Jadi ampere tersebut mewakili dari kecepatan pengecasan. Untuk 8 ampere sendiri sekitar 1760 VA, sehingga listrik yang dibutuhkan spare-nya sebesar itu untuk di rumah ya, kalau ngecas di rumah. Dan untuk yang 12 ampere sekitar 2600 VA. Itu spare yang harus disiapkan, artinya di luar dari penggunaan rumah tangga pada umumnya. Ya, saat ini petugas PLN sedang melakukan penyambungan pemasangan baru daya 7700 VA, dan ini memang sebuah privilege bagi pemilik kendaraan listrik untuk memonitor pemakaian dari pengecasan kendaraan listriknya. Dan biayanya pemasangan baru daya 7700 VA hanya sebesar Rp7.461.300 untuk biaya penyambungannya. Dan itu kita bisa melakukan permohonan, bisa datang ke kantor PLN, kemudian bisa melalui kontak center di kode area 0411 untuk di Makassar dan ditambahkan 123, atau bisa juga melalui aplikasi PLN Mobile. Kalau tadi saya menyampaikan terkait dengan portable charging, maka kita perlu mengecas full 0 sampai 100% mobil itu membutuhkan waktu sekitar 22 jam. Tapi sebetulnya ini tidak ada masalah karena mindset menggunakan mobil listrik dengan mobil berbahan bakar bensin itu sangat berbeda. Jadi kalau kita berbahan bakar bensin, maka kita hanya bisa ngecas maka kita hanya bisa mengisi bensin di SPBU. Dan bedanya adalah kalau dengan kita memiliki mobil listrik, kita bisa ngecas di rumah. Kalau ngecas di rumah artinya kita pada saat pulang dari kerja sampai rumah, misalnya jam 8 malam, kita cas, dan besok paginya kita sudah bisa pakai kembali dan sudah terisi penuh. Kenapa? Karena pada pemakaian mobil listrik sendiri itu tidak mungkin pakai mobil itu sampai habis, atau dalam satu hari biasanya orang pakai 60-70% masih tersisa. Jadi dalam satu hari itu tidak sampai full habis, sehingga masih ada waktu pengisian yang kita bisa lakukan sambil saat kita tidur. Selanjutnya, saya akan menunjukkan, ini adalah home charging atau AC wall charging. Sangat cepat sekali. Jika kita tadi mengecas dengan kapasitas 8 ampere menggunakan portable charging, maka dengan wall charging ini kita hanya membutuhkan waktu 5-6 jam dari 0 sampai 100% full. Jadi sangat memangkas waktu. Kenapa? Karena dayanya yang besar tadi. Ini soketnya seperti ini. Jadi untuk mobil Hyundai Kona sendiri, dia bentuknya soketnya nanti seperti ini. Kemudian ada tambahan di sini satu ya. Mungkin nanti next kami akan tunjukkan bagaimana kita melakukan pengecasan di SPKLU milik PLN.
SPKLU milik PLN menggunakan arus DC sebesar 25 kW, sehingga bentuknya nanti cukup berbeda. Dia soketnya ada tambahan di sini karena dia DC, sehingga ketika ngecas sangat lebih cepat lagi. Untuk AC dia hanya bentuknya seperti ini, dan kita bisa pakai, kita charging, kemudian kita tinggal tidur. Penggunaannya sendiri, alat ini cukup mudah. Ketika sudah terkonek dengan listrik PLN, maka kita colok, akan ada komunikasi, dan kita akan lakukan tapping pada mesin ini. Kenapa hal ini perlu? Karena untuk memastikan bahwa soket ini sudah masuk ke dalam mobil listrik. Karena tentunya akan berbahaya jika posisi soket ini belum ada komunikasi dan kita bisa tersentuh, tentu cukup berbahaya. Tapi diamankan dengan adanya komunikasi tersebut. Ya, wall charging ini tersambung instalasinya ke listrik dari PLN. Jadi pemilik mobil listrik ini, salah satu pelanggan kita kemarin mengajukan, dan kami sampaikan bahwa PLN memberikan privilege khusus untuk pemilik mobil listrik, yaitu bisa melakukan pemasangan baru daya 7700 VA. Jadi kebutuhannya, karena ini kebutuhannya adalah 7000 watt, maka kita pasangkan daya 7700 VA dan tidak perlu tambah daya, kita bisa melakukan pasang baru. Tujuannya apa? Supaya kita bisa pemilik mobil listrik ini memastikan berapa sih penggunaan listrik untuk mobilnya. Kemudian salah satu hal yang menarik lagi bagi pemilik kendaraan listrik adalah PLN memberikan stimulus tarif tenaga listrik dengan diskon sebesar 30% dari tarif normal. Jadi sangat menguntungkan sekali, sudah murah dalam operasional, ditambah lagi dengan stimulus tarif tenaga listrik dari PLN sebesar 30%. AC wall charging ini sendiri tidak masalah jika diletakkan di outdoor, karena dia sudah dibuat sedemikian rupa sehingga ketika terkena hujan dia tidak ada masalah, atau bisa dibilang water resistant. Jadi ketika kita charging mobil outdoor kemudian kena hujan, tidak masalah bagi home charging ini. Nah, kemudian kenapa kita perlu, atau ya sebetulnya adalah kelebihan dari Hyundai Home Charging ini adalah kita bisa mengecas dari 0 sampai 100% itu hanya 5 sampai 6 jam. Jadi kalau misalnya umumnya pemakaian harian kita misalnya sekitar tersisa 50%, maka kita cuma mengecas 2 sampai 3 jam saja untuk sampai full. Jadi sangat cepat sekali ketimbang kita menggunakan portable charging yang tadi saya ceritakan. Dan untuk install dari home charging ini kita perlu spare daya sebesar 7000 watt, atau bisa bermohon ke PLN untuk melakukan tambah daya maupun pasang baru, yang merupakan sebuah privilege bagi pemilik kendaraan listrik. Pada saat kita menyalakan pertama kali home charging ini atau AC wall charging, maka semua indikator akan menyala, mulai dari power, status, charging, dan volt. Nah, ketika sudah nyala beberapa detik, maka indikator yang lain akan mati dan tersisa indikator power. Oh ya, mohon maaf suaranya mungkin agak terdengar ya, sayup-sayup suara hujan, karena memang kondisinya sekarang kita lagi dalam kondisi hujan di Makassar. Dan saya perlu tambahkan informasi bahwa panjang dari kabel ini sepanjang 5 meter, jadi kita bisa menaruh mobil kita dekat di sini ataupun agak jauh, tergantung dari garasi kita seperti apa ya. Ya tentunya maksimal 5 meter. Dan ini cukup diletakkan di sini. Sudah aman. Bentuknya juga sangat compact ya, sangat compact dan canggih sekali. Kabelnya sangat fleksibel, jadi enak untuk ditaruh-taruh. Ya, sekian untuk review Yuk hari ini dari channel PLN UP3 Makassar Selatan. Kita sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.